wayangku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya punya rencana, hatiku percaya punya rencana. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa pada kami bersama semoga kekuatan salib-Mu ya Bapa, kami atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan akan menolong kami, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Silakan duduk. Memuliakan Tuhan setiap waktu. Memuliakan Tuhan berarti kita mengakui dan menghargai kebesarannya di atas segalanya, serta kita menjalani melalui tindakan, pujian, ucapan syukur kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita harus menghormati dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuliakan Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati kita, hidupkan kita. Kita tidak hanya berkarya untuk Tuhan atau sesama saja, sebaliknya kita membiarkan Tuhan yang mengubah kita. Kita tahu bahwa kualitas keputusan kita menentukan kualitas hidup kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena itu, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Inilah pujian dan kesaksian dari pemazmur Raja Daud yang berisikan komitmennya untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan berjanji untuk memuliakan Tuhan selama dia hidup. Jadi Raja Daud ini senantiasa dia memuji Tuhan, sekalipun dalam pergumulan yang berat, sekalipun pada saat dikejar oleh anaknya Absalom, tapi dia tetap memuji memuliakan Tuhan. Saat dia membantu Raja Saul waktu itu, Raja Saul kalau dihinggapi oleh roh jahat, maka Daud ini, pemazmur Daud ini, dia tuh memain kecapi. Saat itulah dia memuji Tuhan dan roh jahat itu undur daripada Raja Saul. Jadi kehidupan Raja Daud ini, yaitu pemazmur Daud ini, dia senantiasa, jiwa dia selalu memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar daripada pemazmur Daud ini, dan kita harus belajar dia punya komitmen untuk memuliakan Tuhan selama hidupnya. Kita pun mau melakukan hal yang sama, yaitu memuliakan Tuhan selama kita hidup. Komitmen Raja Daud kita belajar supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan setiap waktu. Jadi yang pertama, kita dapat memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sedayan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang pertama, kita dapat memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita, karena kita adalah terang dunia. Jadi apapun yang kita lakukan, kita senantiasa memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita adalah terang dunia. Dan melalui perbuatan baik kita lakukan, kita menjadi saksi Tuhan Yesus, dan itu memuliakan Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 10 kita buka. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan kita seiman.
supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa berbuat baik. Disitulah orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ya, seperti itu. Tanpa perlu kita katakan berkhotbah pada orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang bisa melihat perbuatan baik kita, maka orang akan tahu bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita melakukan sesuatu kebaikan, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita punya satu komitmen, saya lakukan untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan dimanapun kita berada. Saya waktu dulu merantau, sekalipun saya di proses Tuhan ya. Bayangkan dari seorang pimpinan proyek, jadi kita menjadi seorang pembantu rumah tangga, PRT. Situlah kita belajar, baru kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak disuruh-suruh itu sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya. Saat kita cuci WC, saya lakukan untuk Tuhan. Saat saya membersihkan rumah, saya lakukan untuk Tuhan. Pada saat saya bersihkan, maksudnya guys, seorang nenek, saya lakukan untuk Tuhan, untuk Tuhan. Maka saya katakan kepada bos itu, tidak usahlah kamu lihat saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kalian, bukan untuk gaji, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Disitulah saya belajar lakukan komitmen seperti itu. Dan juga orang bisa melihat perbuatan baik kita, maka katakan orang itu adalah orang Kristen. Tanpa kita harus berkhotbah dengan orang, tanpa kita katakan firman kepada orang, maka orang itu akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain, ya, terutama sama kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, berarti kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang pertama, kita muliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Yang kedua, kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sebab kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia melakukan satu misi untuk menyelamatkan kita, supaya kita percaya kepada kita memperoleh kehidupan kekal. Maksudnya bukan dengan barang yang fana, tapi dengan Dia lakukan itu di atas kayu salib. Dia beli kita dengan darahnya yang mahal ya. Jadi Dia mengorbankan diri, darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Disitulah kita harus belajar untuk mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita sudah jadi milik Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sesungguhnya tubuh kita adalah milik Tuhan Yesus dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dengan tubuh kita dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu jagalah tubuh kita supaya jangan dipakai untuk berbuat dosa dengan hidup dalam kecemaran, kekotoran dan kenajisan, tetapi kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Yang ketiga, kita muliakan Tuhan yaitu dengan ucapan bibir kita. Kita minta Gembala baca Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kita belajar memakai bibir kita dan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari bibir mulut kita, tetapi pakailah bibir kita dan mulut kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan yang satu kutuk. Hal itu saudara-saudara kita tidak boleh demikian terjadi. Kita tidak boleh memakai bibir, lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, dan juga kita sekaligus untuk mengutuk manusia serta mengeluarkan kata-kata yang kotor dan jorok. Bibir, lidah, dan mulut kita adalah untuk dipakai memuliakan Tuhan Yesus supaya hidup kita diberkati. Jadi pada saat ini kita belajar, kita menggunakan mulut bibir kita Tuhan untuk memberkati orang. Belajar dengan mulut bibir kita memberkati, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita pakai mulut bibir kita untuk mengutuk orang lain. Jadi kita sekarang yang keempat itu memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita.
Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama yang dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita pun dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka janji Tuhan hidup kita akan diberkati, diisi penuh sampai melimpah-limpahnya. Saat kita memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita tidak akan kekurangan, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain yang kekurangan dan yang membutuhkan. Jadi kita belajar memuliakan Tuhan dalam setiap waktu, yaitu kita memuliakan Tuhan yaitu dengan perbuatan baik kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dan yang keempat kita memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita dapat apapun, berupa apapun, kita belajar untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi itu kita gunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, jangan kita pikirkan ke pendeta. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan, ini perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, seperti itu. Jadi kita untuk memuliakan Tuhan yaitu dengan harta yang kita punya, kita berikan kepadanya, dan hidup kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.